Halo teman-teman semua, kembali lagi di channel YouTube aku. Thank you banget yang udah setia nonton aku sampai sekarang ini. Di video kali ini aku bakalan review atau introduce satu buah produk yang kalian tunggu-tunggu, yang pastinya lagi hype banget, lagi fenomenal. Apalagi kalau bukan Volta 200 watt by 8 Circle Vape. Oke, jadi sebelumnya sebenarnya aku udah pernah pakai Volta yang 80 watt, cuman aku belum sempet bikin videonya. Sekarang aku mau bikin video tentang Volta 200 watt. Buat kalian yang penasaran dengan Volta 200 watt ini, jangan skip video ini, tonton video ini sampai habis. Dan yang pasti, jangan lupa subscribe channel aku, supaya channel aku lebih berkembang lagi ke depannya. Dan jangan lupa like dan share ke teman-teman kalian. Oke, ini dia tampak dekatnya dari Volta 200. Oke, ini dia tampak dekatnya dari Volta 200 by 8 Circle Vape Factory. Oke, aku belum pernah coba ini Volta yang 200. Dulu aku pernah sempat beli yang Volta 80 watt dan itu oke sih. Cuman aku kurang suka di kualitas catnya, karena catnya itu mudah ngelupas gitu. Apakah ini sama atau tidak aku belum tahu. Oke, di sini ada tulisan 8 Circle Vape Factory. Di sini ada, kalian lihat sendiri, ada keterangan di dalam dapat apa aja. Ya, ini ada Volta 200 modnya, ada USB cable, user manual, speknya ya, yang ini ya kalian lihat sendiri lah, kalian screenshot, kalian pause lah kalau kalian pengen lihat. 8 Circle Vape Factory, kosong, belakangnya juga gini aja, logo 8 Circle. Oke, langsung kita buka. Nah, ini yang bukanya agak sulit, benci aku kalau nggak ada apa buat bukanya, ini nariknya agak sulit, harus digedor-gedor. Oke, berisik banget ya, mohon maaf ya. Nah, ini dia, ini udah pikirin dulu. Jadi Volta ini dia berupa kit, dimana kit itu adalah langsung kalian mendapatkan mod atau device-nya dengan atomizer. Jadi di sini dapat, oh ini ada anunya, pelindung buat agar mod kalian sama RDA kalian itu nggak gampang beset. Jadi ketika ditempel ini tetap diikutin aja biar nggak gampang beset, catnya biar awet. Ini yang pertama adalah Volta RDA nya, kita minggirin dulu. Ini adalah modnya, aku sengaja beli yang warna pink, Pinky Boy, keren kan? Karena Volta ini memang yang menarik dari warnanya, tapi kita belum tahu apakah warnanya itu nggak hanya sekedar cantik, dan powernya apakah secantik warnanya. Kita coba nanti. Oke, kita minggirin dulu. Di dalamnya pasti ada lagi. Nah, kosong ini. Di dalamnya ini udah kosong ya. Sini ada sekumpulan surat gitu, guys. Apa ini? Ada user manual, lalu ada USB cable. Dia masih USB cable yang biasa, belum yang Type C. Terus ada obeng L, ada seal cadangan, ada baut cadangan. Ya sudah, itu aja, kosong. Oke, kalau pertama kita membahas USB kabelnya. Memang USB kabelnya belum Type C atau belum yang kekinian gitu ya, dan kabelnya pun biasa. Cuman menurutku kalau mod gini, kita memang udah nggak terlalu penting lah USB kabel ini, kecuali beberapa mod itu bisa di upgrade softwarenya, itu perlu. Cuman menurutku kalau aku sih charge baterai mod gini pakai charger eksternal supaya chipnya juga aman dan nggak cepet rusak chipnya. User manualnya kita lihat, Volta 200. Ini kelihatan nggak sih? Kelihatan ya. Ini kalau kalian mau baca silahkan di pause sendiri. Nah, aku sedikit baca dulu. Spesifikasinya, materialnya adalah PC plus ABS. PC itu kalau nggak salah polikarbonat plus ABS.
Displaynya 0,96 color screen. Wow. Power range-nya dia support 5 watt sampai 200 watt. Temperatur range-nya ada 100 derajat Celcius sampai 300 derajat Celcius. Atau kalau di Fahrenheit kan dia 200 derajat Fahrenheit sampai 570 derajat Fahrenheit. Input voltage-nya dia 6,4 volt sampai 8,4 volt. Lalu output voltage-nya dia 1 volt sampai 7,5 volt. Max output car-nya ada 40 ampere. Terus dia menggunakan 2 baterai 18650. Working modenya ada power SS, NI, bypass, dan TI. Resistance range-nya, nah ini yang harus kalian ingat-ingat. Kan banyak sekali yang komplain itu kalau masalah mod gini. Kok modnya katanya galak tapi nggak bisa firing atau nggak loyo. Ya ini kalian harus baca. Kalau dia supportnya dari 0,05 sampai 3 ohm. Jadi kalau di atas 3 ohm dia nggak bisa, dan di bawah 0,05 dia pasti juga nggak bisa. Ya terus dia support USB chargingnya 5 volt atau 2 ampere. Fiturnya sih biasa seperti mod kebanyakan, mod elektrikal kebanyakan. Ini tampilannya seperti ini nanti. Terus power off-nya kalian ada pencet firing button 5 kali. Terus kalian kalau mau ke menu pencet 3 kali. Oke, udah nggak ada. Untuk lock dan unlock-nya press fire button dan tombol plus selama 2 detik di waktu yang sama. Oke. Dah. Simple. Modnya nggak terlalu ribet, ini jangan sampai hilang. Ini suatu saat perlu kalau RDA kalian ada yang karetnya udah nggak bagus, kalian ganti. Oke, minggirin dulu semuanya, kita bahas RDA-nya. Bahas modnya dulu apa RDA-nya dulu? Modnya dulu ya. Ntar tak pasang baterai dulu. Jadi dia backdoornya yang bisa dibukanya satu sisi aja ya, sisi bagian belakang yang polos ini, yang hanya ada tulisan X Circle. Jadi di sini ada tulisan Volta 200, ada gambar petir-petirnya, itu desainnya hampir sama kayak yang Volta 80, cuman beda ukuran dan beda maksimal wattage-nya. Dan kalau yang Volta 80 dia support hanya satu baterai 18650. Terus kalau bentuk modnya ini nggak yang kotak tak, tapi dia ada kayak cekungan. Nah, dia kayak ada cekungan gitu di sininya, set. Jadi nggak lurus, dia ada bengkoknya dikit kanan kirinya. Oke, terus ini tombolnya di sini. Jadi simple tampilan depannya, cuma ada firing button, ada LCD, ada tombol minus, tombol plus, dan ini buat USB charge-nya. Dia nggak ada find hole. Terus catnya oke sih, mulus. Aku belum tahu kalau udah lama pakainya gimana, karena kalau yang Volta 80 ketika aku pakai selama kurang lebih 2 bulan lah, itu catnya ngelupas gitu, padahal nggak pernah aku korek-korek pakai kuku, cuman ngelupas dengan sendirinya. Terus konektor di atasnya ini dia menggunakan spring gold plated, jadi ini support untuk RDA ukuran berapa aja, yang penting 510 pinnya. Terus dia di dalamnya ini tadi bukanya juga enak, dia ada kayak coakannya gitu di sini, jadi kalian nggak perlu kuku buat bukanya. Terus ada ininya buat mempermudah kalian melepas baterai. Terus ininya juga spring buat baterainya. Bahannya sih ringan banget. Oke, aku coba pasang. Minus plusnya sudah kelihatan jelas, jadi jangan sampai kebalik. Agak susah ya pasang baterainya ya. Perlu sedikit tenaga. Oke, ini gini. Masih keluar. Dah. Bentar, kita matiin dulu. Jadi ketika kalian masukin baterai, dia udah otomatis nyala tadi. Kita pencet 5 kali. Tuh, 2, 3, 4, 5. Ada gambar petir-petir gitu, itu tandanya modnya udah nyala.
Terus di sini ada tulisan Volta 200, ada wattage-nya. Terus ada ini indikator detik berapa lama kalian puff. Terus ini puff-nya, kalian puff selama sudah berapa kali. Terus indikator volt. Dan koilnya kalian berapa ohm, ini baterai kanan kirinya. Jadi indikatornya udah ada dua. Jadi salah satu baterainya ada yang low atau udah lemah, kalian kelihatan kok di sini. Terus tombol plus minusnya juga enak dipegang, ini juga enak dipencet juga. No atomizer karena ini belum ada RDA-nya. Terus fiturnya kalau kita pencet bareng-bareng plus minusnya, susah fokus ya ini. Kalau plus minus pencet barengan nggak ada apa-apa. Kalau dipencet selama 3 kali, dia masuk ke Volta 200 mode. Pilihannya ada, kita mau pakai watt, NI, TI, SS, bypass, atau color. Color ini ketika kalian pencet, dia ada pilihan warnanya. Ada biru, merah, kuning, hijau. Kita ganti hijau ya. Oke. Terus ininya mau pakai watt atau bypass. Kalau bypass itu adalah mode dimana kalian bergantung pada kapasitas baterai. Kalau baterai kalian full, itu bakalan kenceng banget firingnya. Kita pakai yang watt lah ya, yang normal-normal aja. Oke, dia nggak ada koma di belakangnya, jadi 15 ya 15 langsung turun ke 14, nggak ada 0, atau 14,5 gitu, nggak ada. Jadi per pencetan ini dia jalannya 1 watt. Oke, dia start dari 5 watt, ketika 5 diturunin lagi dia udah nggak bisa. Terus kita, jadi tapi enak kok, ini kenceng larinya kenceng wattnya. Dia maksimal di 200 watt, ketika 200 di plusin lagi juga udah nggak bisa balik ke 5. Oke, terus apalagi yang bisa dibahas ya. Ini sudah cukup standar banget, sudah cukup lengkap. Kalian udah tahu berapa detik kalian puff, berapa banyak kalian puff, voltnya berapa, koilnya berapa, baterai, buat udah lengkap lah ini pokoknya. Ini mod standar banget dengan harga yang murah berserta RDA atau yang disebut kit. Coba udah nggak ada lagi yang kita bahas. Coba kayak yang tadi ya, kita lock. Oh, ini lock. Jadi dia udah nggak bisa dipencet apa-apa. Cara unlocknya gimana ya? Oh, dia ketika di plus sama firing dia ngelock. Kalau plus sama minus nggak ada. Jadi plus dan firing dia ngelock. Ngelock ini nggak bisa diapa-apain sama sekali. Nah, udah. Coba sih di lock ini bisa firing nggak? Oh, dia masih bisa firing guys. Oh, nggak bisa. Ntar lah kita coba ya. Oke, kita bahas RDA-nya dulu. Warnanya pink-pink gini. Nah, yang aku maksud tadi, dia pelindung. Aku nggak tahu nama pelindungnya. Ini belum aku pasang. Jadi ini harus kalian pasang supaya ini nggak lecet dan mod kalian juga nggak gampang beset. Apa beset? Dia lecet itu. Nah, jadi pelindungnya bahannya kayak mika gitu. Udah, kita buka. Ini dia dalaman decknya dari Volta RDA ini. Kalau dari luarannya, menurutku catnya ini feelingku gampang lepas sih. Dia menggunakan drip tip 810 yang berbahan apa ini? Frost atau Ultem gitu lah ya. Terus dia air hole-nya bisa di-adjust, bisa diganti-ganti gini. Dia hanya satu tipe air hole, cuman kanan kiri. Dia hanya buka lapang gini, nggak terlalu lebar sih. Cuman kalian bisa adjust. Oke, nggak ada masalah kalau dari cap sama drip tipnya. Kalau dari decknya, ini seperti bukan postless sih ini kayaknya. Dia jadi ini nyambung ke sini dan ini nyambung ke sini. Oke. Untuk chambernya dia nggak terlalu dalam, tapi cukuplah menampung liquid kalian. Dan dia menggunakan, nah ini yang aku agak nggak suka. Dia menggunakan baut L. Jadi harus menggunakan obeng L, dan dimana kalau obeng L itu kadang sering lecek.
atau load apa ya, jadi lecek, nggak bisa dibuka tutup. Oke, aku bakalan tetap bikin tutorial dari RDA ini. Sini aku mau pakai coil dari Ohmfire, nanti linknya aku kasih di deskripsi. Oke, udah ya, nggak ada yang bisa dibahas lagi. Nah, ini kalau kena keringat gampang kotor ini. Jadi ini cocok untuk kalian yang bekerja di dalam ruangan atau di kantor, atau kalian cewek-cewek yang rapi lah, pokoknya yang bersihan, ini cocok. Oke, langsung kita build. Sini aku pakai coil fuse Clapton dari Ohmfire tadi. Oh, ini harus dibuka dulu. Jadi pakai kunci L yang tadi kalian dapat dari paket penjualannya Volta ini. Kalau awal-awal gini masih enak, masih aman lah. Tapi kalau udah lama-lama, sudah pasti itu sudah tidak dapat dilakukan lagi, bahwa dia akan lecek. Udah, kalian buka semuanya dulu. Lalu kalian pasang seperti ini. Kalian mepetkan sama posnya. Dan potong dulu. Kalian sedikit rapetin. Nah, tinggal satunya lagi, sedikit dimelarin karena jarak antar pos ini lumayan jauh. Nah, udah masukin, nepetin pos, potong dulu. Nah, ini yang agak susah ini. Nah, kalian lepas dulu, kalian tambahin potong sedikit karena tadi kurang ya. Bentar. Sorry ya, agak ngeblur ya. Dah, baru supaya coil sama coilnya nggak tabrakan, kalian rapetin dulu. Maaf ya guys, aku jadi jarang upload video karena memang aku udah mulai kerja lagi, PSBB udah selesai, jadi aku bisa record videonya ya waktu siang-siang gini, jadi suaranya agak berisik, maaf ya. Tapi aku tetap bakal usahain, bakal sering upload video buat kalian. Sudah, tinggal kita rapiin. Yang pasti kalian harus taruh coilnya di tengah-tengah. Nah, ini ada yang lepas ini, bermasalah ini lepas ini. Bentar. Wah. Kalau kalian belum terbiasa memang agak sulit kok. Cuman pos seperti ini memang udah wajar, udah banyak banget. Aku tahu pos kayak gini tuh kayak Arta V2 itu kayak gini, Arta RDA V2.
Tadi koilku mungkin nggak ke injek sama bautnya. Nah, kalian rapiin. Kalau menurut kalian udah pas, kalian kencengin ininya, bautnya kalian kencengin. Ini kencengin juga, semuanya kencengin. Baru kalian potong ujung-ujungnya lagi, pastikan dia nggak ada lebihnya. Nah, kayak aku nggak ada lebihnya di mata dia, asik. Nah, ini ada yang masih jerabut keluar, dan potong aja. Aku mau ganti tang potongku karena ini udah tumpul banget. Nah, kalian rapiin. Aku nggak mewajibkan kalian sama kayak cara build aku sih, cuman ini aku pakai cara yang standar yang kebanyakan orang pakai. Kalau kalian ada cara build yang lebih cepat ya kalian boleh pakai itu. Kalau aku yang penting udah koilnya masuk, udah nggak ada lebih-lebihnya, nggak bersentuhan, terus ini lurus, dari atas lurus, dari pinggir lurus, udah aman. Jadi ini tinggal kita rapiin. Nah, kita rapiin sama sejajarin airflow. Terlalu tinggi. Jadi kita samain sisi kanan dan kirinya. Sama kan? Dari sisi atasnya udah sama tingginya, dari airflow-nya udah sama tingginya juga. Oke, waktunya kita build. Nah, karena biasanya ini memang kadang kebuka-buka sendiri, kalian harus rapetin supaya tiba-tiba kok nggak bisa firing gitu ya. Penyebabnya bisa jadi dari obeng decknya ini ya. Oke, aku mau wicking pakai Holy Fiber. Di masa-masa corona ini kalian harus bisa coiling wicking sendiri ya. Jangan manjakan diri kalian dengan ke vape store atau menggunakan jasa teman karena bahaya kalau corona gini. Oke, kalau aku pakai kapas biasanya suka aku buka-buka gini dulu. Ini udah terlalu tipis. Nih, buka-buka. Udah, bagi dua. Dan yang aku pelintir, apa yang dipelintir? Yang aku tekuk gini hanya pinggirannya aja. Oke. Oh, sorry kelewat. Kalian harus dry burn coil kalian dulu. Oh, ini di lock tadi ya. Sorry kelupaan. Jadi kalian harus dry burn coil kalian dengan watt rendah, pakai 20 watt dulu. Ini new coil. Oh, 0,15. Oh, terlalu. Oh, shit. Ternyata dia langsung support. Jadi, sorry aku tadi nggak lihat. Ketika kalian tadi kan ada masukkan coil baru ya. Terus kan ada pilihan new atau old coil. Aku kan pilih new. Resistensi ohmnya dia langsung mengarah ke 0,15 dan wattnya, indikator wattnya dia langsung menuju ke watt yang paling rekomend oleh voltanya ya. Jadi chipnya udah smart chip.
Dan aku tadi nggak lihat, soalnya tadi aku terakhir udah milih ke 20 watt dan ternyata naik ke 60 berapa tadi itu. Sorry. Itu ada enak, ada nggak enaknya juga kalau otomatis gitu ya. Jadi harusnya ya pelan-pelan gini biar gak putus atau gak gosong kawat kalian. 20 watt. ...25 watt. Sambil kalian ratain seperti biasa. Naikin lagi ya, 30 watt ini paling mentok lah ya. Jadi sampai coil kalian firing dengan merata, nggak ada yang apa namanya nggak seimbang gitu. Jadi kalau udah rata gini kalian udah matikan lagi supaya nanti waktu dipasang kapas takutnya belum ditetes liquid udah kepencet firingnya dia gosong. Go to the song. Ini aku belum coba ini enak atau enggak nih, semoga aja enak. Oke, kita langsung pasang kapasnya. Udah, karena ini tadi aku udah setel tipis, kalian nggak perlu tipis-tipisin lagi. Oke. Agak sulit, bentar. Udah rapi lah ya. Yang penting udah kepasang. Udah sip. Tinggal kita tetes liquid. Di sini mau pakai liquid ini aja, golden cooking. Muncrat di luar. Nah, bersih dulu. Nah, kalau aku tipikal yang tetes liquid, tes firing, tetes liquid lagi, tes firing. Jadi nggak langsung di puff ya, karena kadang rasa kapasnya itu
Masih ada liquid belum meresap sempurna. Firing dek-dekan dulu. Anjing, ini kok netes dari sini. Oke. Oke, sudah selesai. Kita coba tes firing ya. Di 60 watt. Wush. Oh, galak. Oke. Sudah selesai. Cukup segitu aja tambah dekatnya. Kita langsung coba gimana performanya Volta 200 by Chicago Vape ini. Oke, kalian tadi sudah lihat sendiri gimana tampak dekatnya Volta 200 watt ini dan gimana cara aku nge-build RDA-nya dari Volta 200 ini. Sekarang waktunya kita coba. Jadi di sini tadi aku menggunakan baterai Sony VTC 6 Authentic yang sudah aku rewrap. Lalu untuk coilnya aku menggunakan coil Fuse Clapton dari Ohmfire, nanti linknya aku kasih di deskripsi. Terus cutternya aku menggunakan Holy Fiber dan liquidnya aku menggunakan Golden Cookie. Nanti Golden Cookie ini juga akan ada videonya, kalian tunggu aja, makanya jangan lupa subscribe. Aku coba tetes liquid dulu. Susah ya. Tetes liquid dulu. Oke. Kalau ini kalian mau basahin agak banyak nggak apa-apa karena chambernya juga tinggi. Oke, di sini aku ketemunya di 0,15 ohm dan aku running di 60 watt, ketemunya 3,8 volt. Untuk firingnya kayak gini. Coba aku matiin kipas dulu ya. Dan ini untuk firingnya. Ini modnya juga terkenal galak. Kalau semisal pun ada delay, itu delay sebentar aja, 0, sekian detik. Dan yang paling aku suka dari Volta ini warnanya. Warnanya tuh colorful banget. Meletek-meletek. Oke, gimana performanya dari Volta ini? Dan gimana rasanya dari Volta RDA ini? Kita coba. Buset, kekencengan guys. Fire-nya tuh langsung naik. Cloud-nya tuh bener-bener langsung ngebul naik ke dalam. Sorry, aku turunin wattnya jadi 55 watt. Ini cocok banget loh, coilnya meletek-meletek, modnya galak, RDA-nya ngejos. Cloud-nya itu sampai merah mataku. Bentar. Aku coba long puff ya. Yang pertama, mod ini galak. Warnanya yang pink gini, itu nggak sama banget sama warnanya. Warnanya kan letoy pink gitu ya. Cuman, cloud-nya banyak. Dan untuk RDA-nya sendiri, aku kasih hitungan jempol. Memang kalau dari build quality-nya, warnanya mungkin ini bisa ngupas, gampang banget ngupas. Dan untuk bautnya sendiri, dia kan baut L. Jadi menurutku itu gampang banget dol. Cuman mungkin kalian bisa ganti, kalian cari aja di vape store kalian baut minus ya.
Itu gampang banget buat build RDA kalau baut minus. Terus dia sangat ngeboost TH, tapi nggak ngeboost manis. Ini aku suka. Jadi TH dari nikotin 3 yang tadi keboost banget, jadi TH-nya kerasa banget. Cloudnya juga oke, cara build-nya juga gampang. Tapi satu, capnya gampang panas. Ini aku chain vape cuma beberapa kali, capnya udah panas banget. Jadi kalian harus tunggu diam dulu sebentar supaya ada jeda istirahat dan bibir kalian nggak terlalu panas. Terus yang pastinya cloudnya ngejos. Jadi untuk settinganku sih di coilnya di atas airflow sedikit. Jadi separuh airflow itu kena coil, separuhnya enggak. Terus kalau buat minusnya itu, jadi tadi ini gampang panas, catnya ngelepas. Kalau untuk flavor, cloudnya ngejos lah. Kalau flavor sih, aku nggak nemuin manis yang berlebih ya dari RDA ini. Kita coba hitung apakah dia ada delay atau enggak dari modnya ya. Karena video ini udah terlalu lama banget, tadi tampak dekatnya udah cukup lama. Kita lihat lagi. Tuh 2 3. 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 Hampir nggak ada delay. Kalau dilihat dari ya pandangan normal dia nggak ada delay. Cuman kalau di slow motion mungkin ada delay sedikit. Cuman itu nggak pengaruh sih, kalau elektrikal gini ya wajar karena dia ada chip yang mengontrol powernya. Jadi nggak kayak box mode yang langsung dari baterai ke coil kalian. Jadi menurutku ini rekomen banget buat kalian, dan harga di pasaran Volta ini sekitar 475 sampai 500 ribu lah tergantung di mana kalian belinya. Kalian bisa cek di vape store kesayangan kalian atau di online shop juga. Terus untuk varian warnanya dari Volta 200 ini dia juga ada yang warnanya pink, full pink ini, ada yang black gold, jadi black, terus ini gambar petirnya ada goldnya, terus ada rednya itu kayak merah-merah hati gitu. Terus kalau yang Volta 80 itu kalau nggak salah ada warna grey sama warna hijau Tosca atau biru Tosca itu ya. Cuman ini jos, ini bakalan aku pakai daily karena catching banget, pengen lihat loh. Kalau kalian pakai mod gini di tongkrongan gitu, vape mid, kelihatan banget loh, keren warnanya pink gini. Dan ini backdoornya juga bisa diganti. Sudah banyak banget yang jual backdoornya Volta 200 ini. Udah, terus gak ada lagi yang bisa aku bahas. Semoga kalian suka sama video review aku ini. Semoga video ini bermanfaat buat kalian. Jangan lupa klik tombol subscribe, oke? Tunggu. Kalian harus klik tombolnya sekarang. Aku tungguin. Udah diklik. Like juga, udah. Okay, see you in my next video. Bye-bye.